Perkenalkan, nama saya Jeremia Radapan Gultom dari kelas PKO 2A NIM 2005-11381. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola AAA. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kiasan atau saduran. Asal istilahnya, kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan. Syu'ur berkembang menjadi syuri yang berarti puisi. Dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair termasuk mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung bingai, syair dagang, syair sidang fakir. Syair dikenal berdasarkan ajaran tasawuf yang berkembang di Nusantara. Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara, catatan di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Paseh, Aceh, tertanggal 1900 Masehi. Sedangkan syair berbahasa Melayu yang tertua adalah syair pada prasasti Minyetuju Aceh tertulis tahun 1380 Masehi. Ciri-ciri syair: yang pertama, tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap barisnya terdiri dari 4 kata sampai terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. 4, yang setiap bait memiliki arti sebagai satu kesatuan. 5, bersaja AAA. 6, semua berbaris adalah isi. 7, berbahasa bentuk kiasan. 8, syair berisi tentang nasihat atau petua dan cerita. Fungsinya: 1, menjadi unsur penting dalam kegiatan kesenian dan sebagai wujud ekspresi kebudayaan masyarakat. 2, dijadikan sebagai sarana hiburan karena sering dilantunkan dalam majelis-majelis tertentu secara rutin dan dalam upacara adat perkawinan. 3, dijadikan pengiring tarian daerah tertentu. 4, dengan kemerduan syair yang dilantunkan, sebuah ajaran, nasihat dan petua akan memberikan kesan mendalam dan dihayati sebagai suatu kebenaran dalam hati pendengarnya. Kriteria syair. Yang pertama, bahasa. Dalam karya sastra, media komunikasi utama yang digunakan adalah bahasa. Jenis bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa sastra yang memiliki kekhasan tersendiri. Penggunaan bahasa sastra dapat menyampaikan sifat fonetis, morfologi, dan sintaktis sastra dengan menyertakan perasaan pribadinya. Penggunaan bahasa sastra secara menyimpang termasuk dalam penyimpangan sosial dan bukan perorangan. Dalam kajian sastra, penyimpangan sosial merupakan bentuk kebebasan penyair. 2, gagasan. Di dalam syair, gagasan berperan sebagai salah satu unsur batin penulisnya. Gagasan dalam sastra dianggap sebagai fakta atau sebuah kebenaran. Penamaan ini dilandasi oleh penggunaan gagasan yang benar-benar pernah terjadi dan harus diterima sebagai kenyataan. 3, keseimbangan. Keseimbangan di dalam syair berbentuk pengulangan bunyi yang sama pada setiap akhir bait pada keseluruhan syair. Bentuk keseimbangan di dalam syair yaitu pola irama atau musikalisasi. 4, kata akhir. Kata akhir dari sebuah bait syair disebut sajak. Penggunaan jenis sajak dapat diketahui pada akhir bait syair. 5, bait syair termasuk huruf hidup berakat dan termasuk pula huruf hidup sebagai sukun pertama dalam telaah sastra kafiyah, lebih tepatnya disebut sajak. 6, imajinasi. Dalam syair yang dimaksud dengan imajinasi adalah khayalan yang dikembangkan dari kenyataan dan pengalaman. Pembentukan imajinasi tidak serupa dengan kenyataan yang sesungguhnya.
Penciptaan imajinasi didasarkan pada intuisi penulis yang mengacu pada perasaan pribadinya. Prosa dapat dikatakan sebagai syair jika memiliki daya khayal yang indah. Imajinasi dalam syair lebih mengutamakan keindahan isi dibandingkan keindahan saja. Jenis-jenis syair. Yang pertama, syair cerita. Syair cerita merupakan syair yang menyerupai novel dengan kisah yang objektif. Pembacanya mirip dengan kasidah dengan isi amat yang panjang. Syair cerita menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah dengan tema kepahlawanan. Penyajian syair cerita dalam bentuk nyanyian. Contoh syair cerita yaitu kisah Ilyadzah dan Udinasa 16.000 baris karya Homerus, yaitu dari Yunani, kisah Mahabharata 1000 bait dari India, Syamana Al-Firaus 60.000 bait dari Persia. Yang kedua, syair lirik merupakan syair yang mengungkapkan perasaan sedih maupun harapan secara langsung. Tujuan syair lirik adalah untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Penyajian syair lirik dalam bentuk kasidah yang panjang. Syair lirik dipergunakan oleh sastrawan Arab. Kepribadian seseorang dijelaskan dengan cara memuji, mengejek, meratap, atau merayu. Syair drama. Syair drama merupakan syair yang dibuat untuk dipentaskan di atas panggung. Isi syair yang menggambarkan keadaan yang objektif. Jumlah bait pada syair drama tidak terlalu panjang karena keterbatasan waktu dan tempat pementasan. Syair drama merupakan perpaduan antara syair cerita dan syair lirik. Syair disajikan dalam bentuk episode yang disusun dengan runtut. Penyampaian pesan dalam syair drama memerlukan peran aktor untuk mengungkapkan perasaan kepribadian yang berbeda. Yang pertama, syair panji. Syair panji adalah syair yang menceritakan peristiwa, kondisi, keadaan, situasi, ataupun orang-orang yang hidup di dalam istana kerajaan. Yang kedua, syair kiasan adalah syair yang menceritakan tentang perumpamaan terhadap kejadian tertentu. Contohnya seperti bagai air di daun keladi, yang artinya adalah tentang kepribadian seseorang yang tidak memiliki pendirian atau prinsip sehingga hidupnya tidak menentu. Yang ketiga, syair romantis adalah syair yang berisi tentang pencintaan, perasaan cinta dan kasih sayang ataupun kisah cinta. Yang keempat, syair sejarah adalah syair yang ditulis berdasarkan suatu kejadian, tokoh, pemeran cerita ataupun tempat yang memiliki nilai sejarah seperti peperangan, asal muasal daerah, nilai sejarah suatu patung atau candi dan lain-lain. Yang kelima, syair agama. Pertama kali syair masuk ke Nusantara Indonesia yaitu bersamaan dengan masuknya agama Islam. Oleh karena itu banyak syair agama berkembang oleh agama Islam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.